Kemudian salawat serta salam kepada khatamul anbiya, kepada penutup para nabi, yang dengannya kita bisa mendapatkan wasilah hidayah, mendapatkan wasilah iman Islam hingga detik ini kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Kalau kamu di pesantren kita presetin ya, jadi tak kenal maka tak aruf. Kalau nggak kenal maka kenalan. Jadi kalau nggak kenal maka kenalan. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Muhammad Najmuddin Rasyad, bisa dipanggil Rasyad. Saya lahir di Jakarta, keluarga saya di Depok. Saat ini saya tinggal di Jalan Citambangan. Masuk lewat Haji Kojen bisa, lewat Taman Anyer juga bisa. Ya. Ada pondok pesantren Rumah Kasih Saroyan. Alhamdulillah saya diminta untuk mengasuh para santri di sana, menghafal Al-Quran juga. Kemudian saya pernah belajar di Universitas Al-Azhar Depok di tahun 2013 sampai tahun 2018. Kemudian insya Allah kalau tidak berhalangan dalam waktu dekat juga saya pengen lanjut studi di Ibnu Khaldun. Alhamdulillah, setelah tadi kita perkenalan sedikit, saya pengen kasih perkenalan juga tentang pelajaran kita ataupun tentang apa hal yang kita akan kaji di sini. Yang insya Allah kita akan kaji adalah kajian tauhid, karena ini mesti perkenalannya. Untuk kitab yang saya pakai, referensinya adalah kitab, ada dua kitab yang saya jadikan referensi. Yang pertama, Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Ini karangan Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Ulama Saudi. Kemudian ini buku pelajaran saya ketika saya SMP. Saya masih pegang waktu saya masih nyantri di Jawa Tengah. Saya dulu nyantri di Jawa Tengah. Buku pelajarannya ini beberapa referensi juga dari kuliah saya. Saya ambil kutipan-kutipan dari kuliah saya. Dan saya coba untuk merangkum dan agar lebih mudah lagi saya merubah dengan bahasa yang lebih ringan agar mudah dicerna. Setelah kita tahu apa yang kita akan pelajari, nanti akan lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk sesi pertama ini saya beri judul tak kenal maka tak sayang. Bapak-bapak semua di sini punya hobi nggak kira-kira? Punya hobi ya? Setiap orang pasti punya hobi, dan hobinya satu orang dengan orang yang lain pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang hobinya olahraga, tenis, sepak bola, basket, dan lain-lainnya. Atau juga ada yang hobinya mungkin membaca. Ada yang hobinya membaca Al-Quran, membaca berita, majalah, dan lain-lainnya. Atau mungkin ada juga yang hobinya kuliner, mungkin makan gitu ya. Terbagi menjadi banyak hal. Dan dari sekian item yang saya sebutkan itu lebih beragam lagi ya. Dari olahraga, makan, ataupun membaca, itu banyak bagiannya. Dan ketika seseorang menjalani hobi tersebut, bisa diyakinkan, dipastikan orang tersebut menjalaninya dengan penuh kesenangan, penuh kenikmatan. Bahkan ada yang hobinya itu sampai menyambung nyawa ya. Misalnya turun parasut, terjun payung ya.
terjun payung, atau mendaki gunung, berangkat pagi sampai ke paginya lagi, mendaki bukit bebatuan melewati jurang untuk mencari sunrise, hanya melihat sunrise ya. Atau ada hobi yang mengeluarkan modal, uang yang begitu banyak, misalnya dari hobi kuliner ya. Bagian dari hobi kuliner adalah minuman. Mungkin banyak di sini ada juga yang suka kopi ya. Ada macam-macam, ada arabica, ada robusta, atau mungkin ada luwak ya. Untuk satu cangkir kecil kopi luwak saja, saya bukan pecinta kopi ya, ini kalau salah mungkin bisa diralat. Katanya harganya bisa ratusan ribu. Itu yang asli luwak ya, kopi luwak. Bahkan saya punya paman itu, dia sangat maniak dan suka banget dengan kopi. Itu sampai menghubungi rekan-rekannya yang di daerah, yang dari Aceh, dari apa. Katanya semakin tua biji kopinya semakin mahal, semakin bagus. Dan yang anehnya itu gak diminum sama dia, dijadiin koleksian. Biji-biji kopinya itu semakin banyak dijadiin koleksian. Bahkan ketika saya di Mesir, ketika mau pulang ke Indonesia, oleh-oleh dia minta biji kopi gitu. Dia mungkin kolektor biji kopi. Tahukah kita bahwa ada kenikmatan, puncak kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang sudah tadi saya sebutkan. Ada yang lebih nikmat lagi, ada yang lebih maha nikmat lagi. Apa itu? Imam Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, qabla ba'duhum, qala ba'duhum, berkata sebagian dari orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak berkata, masakinu ahli dunya, masakinu ahli dunya, orang-orang yang miskin di dunia, orang-orang yang sengsara di dunia, orang-orang yang fakir, merugi di dunia, kharaju minha wa ma dzaqu atyaba ma fiha, dia meninggalkan dunia tapi belum merasakan kenikmatan yang ada di dunia. Qila lahu wa ma, kemudian bertanya, apa yang dimaksudkan kenikmatan, puncak kenikmatan tersebut? Kemudian dijawab, dia ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak kenikmatan seorang hamba, seorang manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita, kalau di sekilas kita melihat mengenal Allah sudah tahu. Kalau ditanya apa buka, jawabannya pasti Allah. Allah Rabbi, Allah Tuhan kami. Bahkan anak-anak TK itu udah diajarin ikrar ya, Nabi Muhammad dan terus-terusnya kitab dan lain-lainnya, itu sudah terbiasa dari TK. Tapi kalau kita ditanya tentang apa haknya Allah, bagaimana tentang rukunnya, bagaimana cabang-cabang tauhid tersebut dan lain-lain sebagainya macamnya, sebagian kita tidak mengetahui, bahkan hampir sebagian besar. Kenapa? Jawabannya karena kita Islam dari keturunan atau orang tua kita yang sudah Islam duluan. Kita bukan seperti Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Dia melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang dan lain-lainnya. Bukan seperti Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu langsung dari Jibril. Tapi kita keturunan. Dan itu pun banyak yang tidak mau mengupgrade, banyak yang tidak mau meningkatkan kemampuannya
rukun Islam. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia ini secara umum, kalau kami waktu di Mesir itu sangat dikagumkan. Orang-orang Indonesia itu keren-keren katanya. Kenapa? Karena terkenal jumlah Muslim terbanyak. Ya. Tapi kalau disusun rukun Islam pun masih kebalik-balik. Ya. Rukun iman pun masih tertukar-tukar. Kalau ibarat komputer, dia udah Pentium 1, 2, tapi nggak mau meningkat menjadi Pentium 4, Core i3, Core i5, mungkin yang terbaru ada Core i7 dan selanjutnya. Dia tidak mau meningkatkan keilmuan dia mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cukup yang dia dapat dari keturunannya sudah. Kemudian inti dari tak kenal maka tak sayang ini, kita coba lebih spesifik lagi. Kita mencari alasan mengapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ditanya kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita, untuk orang-orang yang biasa di masjid, untuk kita yang biasa di majelis ilmu, ini sudah menjadi hal vital, kebutuhan primer. Tapi masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa mengenal Allah adalah kebutuhan primer. Bahkan sebagian ulama mengatakan innaha fawqa darurati ila ta'ami wasyarabi wal hawa. Sesungguhnya kebutuhan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kebutuhan kita untuk makanan untuk kita makan, juga minuman, wasyarab wal hawa, juga udara untuk kita bernafas. Kok bisa? Mengenal Allah di atas kepentingan itu semua. Mohon maaf. Apakah dengan adanya makanan yang di depan kita, kita bisa langsung makan? Atau ada minuman di depan saya, bisa langsung minum tanpa seizin Allah? Banyak mungkin dari kita di depan sudah disuguhkan ada sate, rendang, makanan-makanan enak lainnya, tanpa seizin Allah kita tidak bisa makan. Ya, kalau Idul Adha yang lagi nyate-nyate, yang sudah mulai ada keluhan-keluhan darah tinggi, ya, tanpa seizin Allah akhirnya kita nggak bisa makan. Seenak apapun kata orang makanan tersebut, kalau Allah tidak mengizinkan makan, kita tidak bisa makan. Ketika ada es krim mau dimakan, takut gula darah tinggi. Makan daging takut darahnya yang tinggi. Sekalipun nggak ada hal-hal tersebut, Allah kasih kita kenikmatan sariawan aja di dalam lidah kita. Kenikmatan makan tersebut saja sudah tidak bisa kita dapat. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Makanan, kalau kita nggak makan, ujung-ujungnya itu kita bisa lapar, bisa menyebabkan kematian. Begitu juga minum, apalagi udara, sesak napas. Itulah yang dinamakan kepentingan mengenal Allah di atas kepentingan makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang paling tinggi. Imam Ibnu Rajab mengatakan, afdhalul ilmi al-ilmu billah. Ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya ilmu yang banyak, punya pendidikan sarjana yang tinggi, S1, S2, S3, doktor, profesor. Tapi ketika seorang tersebut tidak mengenal Allah, maka ilmunya tersebut akan sia-sia. Hanya berbuah di dunia, tidak menghasilkan di akhirat. Contohnya,
Misalnya penemu lampu ya, Thomas Alva Edison, itu ya. Ini pahalanya luar biasa. Kalau kita pikir orang banyak di zaman sekarang mau ngafalin Quran butuh lampu. Kita kajian saat ini pun butuh lampu. Ya. Tapi karena dia tidak beriman, karena dia tidak mengenal Allah, maka jasa-jasanya itu cukup dikenal di dunia saja. Jadi perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah ketika orang yang beriman itu tidak langsung dibalas di dunia kebaikannya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, dia langsung dibalas di dunia, ditunaikan. Dia berbuat baik, dia sedekah. Sekalipun dia kafir, sekalipun dia Nasrani, kasih sayang Allah itu merata kepada 7 miliar manusia lainnya. Jadi jangan silau ketika melihat orang-orang yang tidak beriman, dia mendapatkan hal yang lebih di dunia. Karena sejatinya dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, kesengsaraan bagi seorang yang beriman, dan surganya bagi orang-orang yang kafir. Ketika kita melihat orang yang beriman ternyata dia udah berhidup mewah di dunia, sejatinya dia di akhirat dia akan mendapatkan yang lebih. Itulah hakikatnya. Jadi di dunia dia dapat segitu, dia di akhirat akan lebih ketika dia beriman. Begitu pula orang-orang yang kafir. Ketika kita melihat orang kafir kayaknya udah sengsara, ya, mungkin maaf ada yang gelandangan, tunawisma dan lain-lainnya, dia di akhirat lebih sengsara lagi. Seperti itu. Itulah hakikat dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Mungkin di sini ada yang arsitek, dokter, kemudian ada yang insinyur tergantung jurusan dan lain-lain sebagai macamnya. Itu semua maaf tidak berguna ketika kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru, makan dan minuman pun, udara pun kalah pentingnya, kalah primernya dibanding mengenal ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa ayyu ilmin aw amalin hasala ila liman fatahu ilmu billahi wal amalu bimardatihi. Ilmu apa, amal apa yang tidak diiringi dengan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada manfaatnya. Suatu pekerjaan tersebut tidak akan ada manfaatnya seandainya amal tersebut tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita bisa mendapatkan pahala kalau itu kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sia-sia. Atau nanti kita akan belajar di bab tauhid, di bagian tengah itu ada riya, sum'ah dan lain-lain. Karena tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan emang itulah tugasnya syaitan. Tidak akan membuat manusia itu tengah-tengah pas. Kalau nggak kurang ya lebih. Manusia dibuat malas. Udah nggak usah sholat subuh, udah sejuk enak buat tidur dan lain sebagainya. Kita berhasil melewati fase malas tersebut. Setan nggak berhenti di situ. Ayolah diperindah sholatnya. Banyak orang yang melihat kamu, diperpanjang doanya. Ayo diperindah lagi lakukan Al-Qurannya. Itulah fungsi setan. Dia nggak akan buat kita pas antara kita buat malas beribadah ataupun membuat salah kita dalam berniat. Terus kalau gitu ada yang mengatakan kalau itu Ustaz, kita nggak usah berapa Ustaz, takut teriak, takut suka salah lagi. Berarti kita sudah dikalahkan oleh syaitan tersebut. Jadi sebelum beribadah, sandarkan diri kepada Allah. Biasakan Nabi Ibrahim sebelum melakukan hal segala sesuatu, hasbunallah, cukup bagiku Allah. Diperpanjang lagi sama orang Arab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Enggak mau kalah orang Indonesia, ditambah lagi hasbunallah
udah ditambah-tambah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, Jibril turun. Ya Ibrahim, apa yang kamu perlu? Apa yang kamu perlu minta? Amma ilaih fala. Kalau sama kamu enggak, saya enggak butuh kamu. Saya enggak butuh kamu. Kamu itu makhluk. Amma ilallah hasbunallah. Kalau Allah cukup bagi kau. Sekejap angin api tersebut menjadi dingin. Sekejap ketika Nabi Musa melewati laut terbelah. Sekejap ketika Nabi Yunus termakan oleh ikan yang besar tidak tertelan. Itulah kekuatan hasbunallah. Itulah ketika hasbunallah sudah tertancap di dalam hati kita. Jadi tidak hanya lewat mulut. Ilustrasinya seperti, mohon maaf ya Pak, pistol misalnya. Pistol kalau peluru tersebut kita taruh di ujung selongsong ya, di ujung tersebut kita tembakkan, lontarannya itu akan pelan. Tapi kalau kita taruh yang paling dalam, kita taruh di tempatnya peluru, tembakannya mengenai sasaran. Begitu juga ketika hasbunallah hanya di mulut saja, itu nggak akan mengenai sasaran. Tapi kalau hasbunallah kita benar-benar dari hati, ya, kita jenuh, kita putus asa, benar-benar kita butuh cari tempat tolak paling enak, introspeksi, muhasabah, Allah cari jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi kadang banyak di antara kita udah hasbunallah tapi masih belum puas. Aduh, masih stres ini. Sholat sunnah dulu deh. Udah selesai sholat, kayaknya kurang, harus refreshing dulu. Nah, ini hasbunallahnya nih masih kurang nih. Masih butuh bantuan yang lain, masih butuh makanan yang pedas. Aduh, masih stres mau makan yang pedas-pedas dulu. Aduh, masih stres mau jalan-jalan ke puncak dulu. Masih butuh puncak nih. Nah, hasbunallahnya masih kurang. Walaupun ada hasbunallah. Kembali ke bab mengapa kita harus mengenal Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fal ilmu billahi aslun kulli ilmin." Maka ilmu mengenal Allah adalah induk dari setiap ilmu. Ketika kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang lain itu nurut, ilmu-ilmu yang lain itu ikut. Kita mengenal ilmu tentang Sang Penciptanya, apalagi ilmu ciptaannya, tentang biologi, fisika, kimia, matematika, aljabar dan lain-lainnya akan mengikuti. Mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 buah faedah atau 4 buah samarat, buah manis. Yang pertama adalah mengenal Allah, hidup kita akan nyaman. Mengenal Allah, hidup kita akan nyaman. Orang tidak nyaman hidupnya biasanya karena apa ya Pak? Apa bapak-bapak ini nyaman terus hidupnya? Ya? Secara garis besar hidup nggak nyaman itu karena masalah ya. Karena masalahnya itu masalah dunia lagi ya. Karena orientasinya terlalu besar kepada dunia. Tapi untuk orang yang beriman, dia meyakini betul setiap kebijaksanaan Allah itu pasti baik buat kita semua. Orang yang imannya baik, mengenal Allahnya baik, dia tidak akan berpikir pendek. Dia gak akan putusin diri itu, udah saya pusing bangkrut bisnis saya mau bunuh diri. Enggak. Orang yang mengenal Allahnya baik, orang yang mengenal Allahnya benar, tepat, dia tidak akan mudah putus asa. Dia yakin setiap kebijaksanaan Allah itu baik buat kita. Logikanya Pak, yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Logikanya pencipta itu pasti lebih tahu keadaan tentang ciptaannya. Itu udah pasti. Sekarang saya tanya,
Tapi Allah tahu Pak detailnya. Usus kita ini panjangnya berapa? Sekarang saya tanya, siapa yang paling sepuh di sini coba? Ada yang di atas 60 usianya? Ada ya? Ada? Siapa yang di atas 60 ada? Mama? Berapa Pak yang usianya Pak? 71, Masya Allah. Ini usia ayah saya 71. Kira-kira mungkin Bapak aja nggak tahu panjang usus Bapak berapa ya kan? Berapa liter darah yang ada di dalam tubuh Bapak? Padahal berapa tahun Bapak pakai badan Bapak? 71 tahun. Ya. Jantung Bapak berapa gram? Berapa gram? Berapa kilo? Mungkin Bapak aja nggak tahu. Padahal 71 tahun kita pakai. Tapi Allah tahu. Jantung kita memerlukan berapa tekanan darah, berapa detak yang Allah tahu berapa kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita. Usus kita gimana cara bersihinnya, apa yang menyebabkan usus kita sakit. Itulah bukti kalau Allah lebih tahu. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Secara tidak langsung artinya, masa iya sih Allah yang menciptakan itu nggak tahu tentang apa ciptaannya, padahal Dia maha lembut dan maha mengetahui. Pasti Allah itu tahu tentang apa yang ada dalam tubuh kita. Itu sudah dalil yang pasti dari Al-Quran. Kemudian orang yang beriman yakin bahwa apa yang diberikan kepada dia adalah baik bagi dia, seperti sabda Nabi Muhammad, "Inna laha la ya'ti lil mu'min qada'an lakana khairan." Allah tidak akan memberikan cobaan, membebani sebuah cobaan kepada kaum mukmin, orang yang beriman, kecuali itu khairanlah, baik buat dirinya. Baik buat dirinya. Contohnya, misal dulu Bapak nggak kepengen-pengen banget tinggal di Depok atau di Taman Anyelir 3 ini nggak kepengen-pengen banget. Punya rencana tinggalnya mungkin di Jogja, Bandung, ya, atau di Jakarta. Opsi terakhirnya Depok, atau mungkin Depok ini nggak masuk opsi. Tapi Allah takdirkan Bapak tinggal di Depok di Taman Anyelir 3. Dan kita itu belum tentu tahu langsung saat itu juga apa hikmah dari kita tinggal di Taman Anyelir. Ternyata kita dipertemukan dengan orang-orang soleh yang ada di masjid ini. Ternyata kita dipertemukan dengan kajian rutin yang DKM-nya luar biasa. Segitu rajinnya, segitu antusiasnya dengan masyarakat. Banyak masjid-masjid yang sepi Pak. Banyak masjid-masjid yang bertingkat-tingkat, tapi lantai atasnya itu nggak dipakai, gitu. Hanya sekedar budaya. Dulu saya punya teman Pak di pesantren. Ketika liburan itu udah datang, kita tuh pulang. Dulu keretanya itu belum pesan pakai online. Dulu keretanya masih bayar di tempat. Bahkan ada kereta ekonomi ya. Pokoknya selagi muat masuk lah. Ya. Nggak tahu kaki kita berdiri di mana, badan kita geser kemana, pokoknya masuk lah. Ya. Kadang saya berdiri di sini, badan udah sampai kemana, udah miring-miring gitu ya. Itu kereta dari Surabaya mau ke Jakarta. Saya naik dari Solo. Sedangkan ada teman saya naik bis. Dia cerita dia kehabisan tiket bis. Akhirnya dia kecewa karena tiket habis gitu. Pulangnya tertunda. Karena kan udah nahan rindu luar biasa ya, 1 tahun gak ketemu keluarga. Pengen banget ketemu keluarga di 10 hari terakhir Lebaran. Akhirnya dia tertunda untuk pulang. Dia balik lagi ke pesantren. 2 hari kemudian dia dengar kabar bahwa bis dari Solo
Dan hikmahnya itu dia tahu 2 hari kemudian. Makanya orang yang beriman kepada Allah itu gak akan mungkin merusulah, gak akan mungkin mengumpat ketika dia mendapatkan hal yang tidak baik bagi dia. Kenapa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah berfirman, bisa jadi yang kalian suka, yang kalian benci itu adalah hal yang baik buat kalian, dan yang kalian suka adalah hal yang tidak baik buat kalian. Kemudian di akhir ayat Allah itu, wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha mengetahui dan kamu itu enggak tahu. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Allah sudah mengatakan tidak tahu, tapi kita masih sok tahu. Mohon maaf, mungkin bahkan ada yang kita mendikte Allah. Ya Allah, saya sudah berbuat baik, saya sudah bersedekah, saya sudah beramal, tapi kenapa bisnis saya sudah naik? Ini orientasinya dunia apa akhirat? Ada yang beberapa orang yang masih betul duha itu membukakan rezeki, tapi jangan sandarkan duha semata-mata untuk rezeki kita. Karena rezeki itu gak cuma melulu yang ada di dunia ini. Ada yang sholat duha ya bisnisnya lancar. Jadi semata-mata memang orientasinya untuk bisnis seperti itu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mengenal Allah, sebaliknya, yang tadi yang pertama, orang yang mengenal Allah hidupnya akan nyaman. Yang kedua sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah hidupnya pasti berantakan. Orang yang tidak mengenal Allah hidupnya pasti berantakan. Saya ngomong yang paling dasar, yang paling kecil, yang paling wajahnya paling gak karuan, yang kerutnya kepalanya itu udah berlipat-lipat, dan mungkin dia sendiri sampai lupa waktu dia untuk mandi, untuk bertemu keluarga, sibuk dengan bisnisnya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19, "Nasullaha fa'ansahu anfusahum." Dia melupakan Allah, maka Allah buat dia lupa dengan dirinya. Allah buat dia lupa dengan keluarganya. Haknya keluarganya seperti apa? Limpas pulas kerja tak pulang-pulang, jadi bantoy. Ya. Saya dulu ketika masa-masa saya jahiliyah ya, pulang kerja itu sensitif banget, capek, karena capek sekali. Jadi kalau pulang istri nggak ada tuh kayaknya gimana ya perasaan? Capek karena capek pengen disambut kayak gitu ya. Ketika pulang kerja. Tapi ternyata ada teman yang nasihatin, kamu kerja itu buat siapa sih? Kamu kerja itu buat apa? Gitu. Buat diri kamu sendiri. Secara tidak langsung, memang kita mengejar ridho Allah. Tapi secara tidak langsung itu kan kamu kerja untuk keluarga kamu. Kalau kamu pulang buat cuma ngomel-ngomel aja sia-sia apa yang kamu kerjakan dari pagi sampai malam hari, gitu kan? Karena keutamaannya justru keluarga kamu. Saya persingkat. Yang ketiga, dengan mengenal Allah, kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah judul yang tadi saya ambil, tak kenal maka tak sayang. Kalau pengen cinta, maka kenalan dulu. Kalau pengen cinta sama Allah, kita mengenal Allah dulu. Dengan mengenal Allah, kita akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta ini udah paling tingkat tauhid yang paling tinggi, mahabbah. Secara tidak langsung, kenapa? Kalau orang sudah dengan melakukannya dengan cinta, semuanya jadi enak. Ilustrasinya, saya mau tanya dulu sebelum itu. Bapak-bapak semua cinta sama Allah? Cinta ya?
Dengan kita cinta kepada Allah, rasa malasnya akan hilang. Terus gimana caranya kita cinta sama Allah tuh gimana? Gitu. Gimana, Ustaz? Kita cinta sama Allah. Ilustrasinya ini. Ada seorang suami menunggu kehadiran anaknya, menunggu kehamilan istrinya. 10 tahun dia menunggu kehamilan istrinya. Kemudian istrinya ngidam. Ngidam itu kan aneh-aneh ya Pak. Pengen sesuatu bukan pada waktunya, baik malam hari ataupun pengen misalkan mangga, ya kita kasih contoh mangga. Pengen mangga tapi bukan musimnya. Akhirnya si suami ketika istrinya pengen mangga, kira-kira dicari apa enggak? Walaupun bukan musimnya keluar rumah enggak? Pasti dicari. Dia cari dengan uang yang walaupun terbatas yang dia punya. Uangnya cuma ngepres. Udah segitu-gitunya enggak punya pegangan lagi, tetap dia cari untuk pengen biar istrinya makan mangga. Dia datang ke pasar, putaran pertama dia enggak dapat. Sampai dia keluar dari pasar sampai 7 kali pun enggak dapat. Akhirnya dia pindah dari pasar satu ke pasar yang kedua. Walaupun dia tahu sebenarnya di supermarket ada, cuman uangnya ini enggak cukup. Uangnya enggak cukup, maksain. Sampai pasar ketiga akhirnya dia putus asa, minjem uang temannya buat nambahin beli mangga. Dia beli mangga di supermarket akhirnya. Pulang capek, lesu. Ketika dikasih ke istrinya ngomel-ngomel apa? Dengan senyum. Pasti dengan senyum. Ini deh dimakan. Ini sudah Mas belikan mangganya dengan senyum. Padahal kalau dipikir-pikir udah capek muterin pasar, ngutang pula, tapi masih bisa senyum. Karena apa? Karena cinta dengan hal tersebut, melakukannya dengan cinta. Bagaimana cara kita meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama mengatakan ada 2 hal cara untuk kita meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Suatu ketika ada seorang syekh mendapatkan kirim pesan dari muridnya. Dia mengeluh, "Syekh, kenapa Allah ini gak ngabulin permintaan ataupun doa saya? Kenapa? Saya ini sakit perut udah berpekan-pekan tapi gak sembuh-sembuh." Kemudian syekh tersebut menjawab, "Berarti ada satu doa kamu yang Allah belum ijabah, yang belum Allah kabulkan, dan kamu kecewa." Gitu kan. Sekarang coba pahami kalimat ini, saya ngomong pelan-pelan atau salah juga. Coba hitung-hitung nikmat yang kamu minta, kurang lebih seperti ini saya mengatakan. Hitung-hitung nikmat yang kamu dapatkan setelah kamu minta kepada Allah dengan nikmat yang kamu dapatkan tanpa kamu minta kepada Allah. Lebih banyak mana? Sekarang kamu sakit perut tapi mata kamu masih bisa lihat enggak? Jantung kamu masih bisa berdetak enggak? Sekarang coba saya tanya, siapa yang tadi bangun tidur langsung berdoa sama Allah, "Ya Allah, berikan saya nafas pagi ini"? Ada enggak? Saya enggak katakan ya. Tanpa kita minta Allah kasih enggak nafas tersebut saat ini? Allah kasih. Bukan lantaran kita enggak minta terus Allah lupa enggak kasih nafas gitu. Kalau enggak kasih nafas kita udah enggak ada di sini sekarang. Tapi Allah berikan tanpa kita minta. Hitung-hitung berapa kali kamu minta berdoa sama Allah sama berapa kenikmatan yang Allah berikan. Coba gitu. Semestinya hal tersebut sudah bisa menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, cara meningkatkan cinta kita kepada Allah
menyadari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Saya tanya, Bapak-bapak kira-kira suka perempuan yang cantik apa yang nggak cantik? Semua kita jawab, pinginnya dapat yang cantik. Jangan lihat istri yang sekarang, karena banyak adik-adik kelasnya yang tambah cantik nanti. Karena memang itulah kodratnya manusia, nggak akan puas. Ketika sebelum menikah melihat istrinya yang paling cantik di dunia, udah menikah banyak yang lebih cantik ternyata. Tapi manusia pingin dia mendapat yang indah, ingin mendapatkan wanita yang putih, bersih atau yang belang misalnya. Pasti kita semua menjawab pengen yang putih. Atau di antara kita punya gadget, ya. Kenapa kita begitu senang dengan gadget kita? Karena banyak hal yang menarik, banyak hal indah di gadget ini. Itu membuktikan kalau kita mencintai keindahan. Padahal dari semua item yang saya sebutkan tersebut, semuanya punya kekurangan. Misalnya, yang wanita cantik, apa kira-kira kekurangannya? Ada yang tahu? Wanita yang udah cantik dari istri kita udah paling cantik deh. Apa kira-kira kekurangannya? Yang nggak bisa ditolak sama orang kaya sekalipun. Kalau misalkan keriput, tambah usia itu bisa operasi plastik, orang kaya no problem lah. Yang cantik misalkan biaya perawatannya mahal, untuk orang yang kaya nggak masalah. Ada yang nggak bisa ditolak sama orang kaya. Apa kira-kira? Tentunya bau misalnya, itu udah nggak bisa ditolak. Itu udah nggak bisa ditolak sama milioner sedunia pun. Istrinya kalau udah cantik saat itu, kalau ketemu pasti bau. Itu udah nggak bisa ditolak gitu. Ya, seperti itu contohnya misalnya. Tapi mengapa kita lantas lupa dengan yang maha cantik? Dalam hadis riwayat Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha udah puncaknya. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Semestinya dua alasan yang ini udah bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan merisaukan apa yang kita tidak miliki, tapi risaukan apa kenikmatan Allah yang belum kita syukuri. Gak usah kita risaukan. Kita lihat tetangga punya mobil bagus, kita mobil lawas, gak usah kita risaukan. Tapi kita risaukan, kita udah pernah bersyukur belum kita punya mobil. Banyak yang belum punya mobil, banyak yang masih terlibat dengan riba untuk mengambil mobil tersebut dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ya, ini jamnya agak gerak ternyata ya Pak. Saya ngeliat ke bawah belum udah jauh, ya udah masuk. Saya ngeliat jam ini kok ini kayaknya kita masih tahajud aja gitu ya. Jamnya masya Allah nih, buat kita jadi soleh terus. Ya, kayaknya masih tahajud aja. Yang terakhir, dengan mengenal Allah akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bohong kalau ada orang yang mengklaim dirinya bertauhid tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mengenal Allah pasti akan tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya, "Fa idza tahaqqaqa tauhid tam." Apabila hati sudah terpenuhi dengan tauhid yang sempurna, lam yabqa fihi mahabbatun li ghairi ma yuhibbullah. Tidak akan dia mencintai sesuatu yang Allah juga tidak mencintai, ataupun sebaliknya. Ketika Allah membenci sesuatu, jangankan yang hal-hal yang haram, yang makruh pun dia tidak mau melakukannya. Kita dibenci satu manusia aja
kita mau berpakaian aja terkadang kita masih mempertimbangkan perkataan manusia. Ini kalau kondangan kita nggak pakai batik atau kita nggak pakai jas gimana kata orang? Itu pun kita masih pertimbangkan perkataan manusia. Kenapa kita nggak pernah mempertimbangkan kemauan Allah? Kalau Allah sudah benci, udah titik udah. Kalau udah dalil jelas, makruh. Nggak usah cari-cari dalil yang mengatakan ini sunnah gitu. Bahkan ada yang menjadikannya keterbiasaan. Inilah salah kaprah hidup kita. Sebagian kita masih ada yang membiasakan kebiasaan. Maksudnya membiasakan apa? Membenarkan kebiasaan. Membenarkan kebiasaan adat seperti ini. Kalau nikah nggak boleh ngelangkahin kakaknya. Kalau nikah harus injak telur dan lain-lainnya. Ini silakan dijalankan, tapi jangan menjadikan hal yang wajib. Jangan menjadikan syarat. Mestinya dibalik. Mestinya kita membiasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan. Jangan kebalik-balik. Membiasakan kebenaran apa membenarkan kebiasaan. Nah, jangan dibalik-balik. Jadi kesimpulannya, mengenal Allah adalah hal yang primer, melebihi kebutuhan makan, minum, dan udara. Dan ada 4 hal penting atau 4 keutamaan ketika kita bisa mengenal Allah. Hidup kita akan nyaman. Yang kedua, ketika kita tidak mengenal Allah, maka kita sebaliknya hidup kita tidak akan nyaman. Yang ketiga, akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Dan yang terakhir, akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa meningkat dan cara meningkatkan kecintaan kita kepada Allah ada 2. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, menyadari keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, saya pengen menutup kalimat tauhid kali ini ataupun pelajaran kali ini dengan surat Al-Imran ayat 83. Bada'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un." Afa ghayra dinillah. Sistem. Jadi din ini enggak cuma agama, sistem hidup. Apalagi yang kalian cari di dunia ini? Sedangkan bumi dan langit semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka atau tidak suka. Kita ngambil faktor terkecil, manusia. Sekarang Bapak suka atau tidak suka? Kulitnya keriput ketika menua, nggak kepengen, tapi kulit ini sudah tunduk patuh sama Allah untuk dia keriput. Mau suka nggak suka, kita akan keriput. Suka nggak suka, usia kita ada batasnya. Suka tidak suka, semuanya tunduk patuh sama Allah. Lalu sistem apa lagi? Kita mau nyari apa lagi di dunia ini? Kalau bukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk hari ini pelajaran tauhid sebagai pembukaan sebelum kita masuk ke pembagian tauhid dan lain-lainnya, itu saya sampaikan, saya cukupkan. Mungkin yang mau bertanya atau kita sudahi? Ada pertanyaan? Ya, silakan yang punya pertanyaan sesuai kapasitas kita sama-sama. Ya, silakan Pak. Bisa lebih keras? Gimana Pak? Bisa gimana? Rasa takut sama Allah, posisinya. Memposisikan rasa takut kepada Allah. Memposisikan rasa takut kepada Allah nanti masuk ke dalam tiga landasan Islam. Ada
Islam, iman, dan ihsan. Di dalam hadis Arba'in yang kedua itu ada ihsan. Ketika Jibril bertemu dengan Rasulullah berdiskusi saat itu sahabat, saya ambil kilasan aja tentang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Cara kita memposisikan kita takut kepada Allah adalah secara mungkin ada banyak cara, di antaranya adalah ihsan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita nggak bisa melihat Allah seakan-akan melihat Allah, yakin kalau Allah itu selalu melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ini berlaku untuk amal buruk juga seperti itu. Kita ihsan. Seburuk apapun ataupun tertutup apapun kita tempat bermaksiat, Allah itu lebih tahu. Sebelum kita melakukan itu, Allah sudah menakdirkan. Nanti kita belajar qada dan qadar juga. Terus gimana Ustaz? Udah ditakdirin kok, kayak gitu kan? Udah ditakdirin buat maksiat, terus gimana? Gitu kan? Ntar ada pertanyaan-pertanyaan hal tersebut nanti kita pelajari step by stepnya. Tapi yang paling utama adalah kita yakin kalau Allah itu melihat kita. Kita beribadah, kita yakin Allah melihat kita. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, itulah yang disampaikan Nabi di hadis Arba'in nomor 2. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalaupun kamu belum bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ya. Mau sholat ada jamaah, nggak ada jamaah, ya kita sholat karena Allah. Gitu. Nggak perlu nanti ketika dulu permisalan dulu waktu kita di pesantren, ketika sholat sendiri mungkin kita terburu-buru ataupun biasa-biasa aja karena kita pengen dianggap kita sudah pulang haji, ataupun kalau mohon maaf ada beberapa orang kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak mau nengok ini, ya karena membawa titel tersebut dia sadar di lingkungannya ada yang memperhatikan dia, akhirnya berbeda. Bukan karena dia ibadahnya sudah beribadah ke tanah suci kemudian kembali lebih baik, bukan. Kalau itu emang wajib karena kita hari demi hari harus lebih baik. Tapi perbedaan tersebut dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut sama Allah itu intinya adalah yakin kalau Allah itu melihat kita, yakin saya yakin. Dan yakin nyawa kita, umur kita tak ada yang tahu. Karena sakit dan usia itu bukan syarat untuk nyawa itu meninggal ataupun diambil. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian jawaban, setengah jawaban saya itu adalah wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau udah seorang ngomong wallahu a'lam bishawab itu udah sempurna jawabannya. Jadi kalau cuma jawaban dia sendiri itu nggak sempurna karena masih pakai nafsu jawabnya. Tapi kalau udah wallahu a'lam bishawab, udah ilmu, nafsunya ada, terakhir sandarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kurang lebih. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin itu saja. Kita cukupkan pertemuan kita. Semoga Allah masih bisa berikan kita kesempatan yang mau bersilaturahim ke pesantren kami di Rumah Tahfiz Ar-Rayyan, dekat dari sini 7 menit lewat. Saya lewat Tabroni masuk ke Pedati terus itu lewat udah masuk jalan Cikambangan ada pesantren di situ ya, baru lagi pembangunan juga. Silahkan ahlan wa sahlan. Tapi pesantrennya putri semua. Barangkali ada yang mau cari mantu atau ada yang mau cari muda-muda. Makna watulah tabarruka yang kedua, yang ketiga dan keempat. Ya kan masih ada slotnya. Wah ini tak dulu, tapi harus adil dulu Pak, harus adil dulu ya. Seperti itu ya. Nanti belajar kok adil dulu sama yang guru fikihnya, nanti bisa ditanyakan Ustaz adil sama istri itu kayak gimana gitu kan. Karena Rasulullah pun dia tidak bisa adil dalam perasaan, dia hanya bisa adil dalam harta. Dan di surat An-Nisa pun ditekankan kalimat adil itu 2 kali.
ada secara harta dan perasaan. Karena ketika Rasulullah Fathu Makkah, ketika dia pulang dari pembebasan kota Makkah, sahabat pulang ke rumahnya, semua pulang ke rumahnya. Rasulullah kemana? Dia membuat kemah di samping kuburannya Khadijah. Jadi mengunjungi kuburan ini bukan hal bid'ah. Yang bid'ah itu membaca Al-Quran, beribadah, gitu. Dia bercerita, Khadijah benar apa yang kamu katakan, Khadijah. Kalau Islam itu akan menang, Khadijah benar. Kalau kita harus sabar dan lain-lainnya. Rasulullah cerita lagi, flashback masa lalu dia, perjuangan pertama dia. Kenapa cintanya begitu dalam sama Khadijah? Karena walaupun udah ada 9 istri yang lain setelah Khadijah, karena Khadijah lah yang menerima ketika orang-orang belum menerima dia. Seperti itu. Ketika dia pulang dakwah, siapa yang gak sedih ngeliat suaminya kotor-kotor? Khadijah yang mengusap bajunya. Jangan bersedih ya Muhammad, Allah itu sayang sama kamu dan lain-lain. Itu kilasannya kurang lebih seperti itu. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nahtatim bilhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.